This is the Learner Podcast for the True and Justice. Baik, saudara-saudara sekalian, melanjutkan beberapa materi yang terkait dengan hukum bisnis. Pada sesi ini saya akan melanjutkan materi yang terkait dengan topik penyelesaian sengketa hukum dagang. Ini merupakan tahap akhir dalam serangkaian kegiatan hukum bisnis yang kita telah pelajari. Nah, biasanya sengketa hukum dagang ini adalah sebuah tahapan yang boleh dikatakan tahapan emergency atau darurat ya. Penyelesaian sengketa ini hanya muncul apabila ada keadaan-keadaan tertentu di mana para pihak tidak menyepakati di dalam melaksanakan atau menyelesaikan kontrak. Nah, ini biasanya menimbulkan sengketa dagang atau sengketa bisnis. Apakah sengketa itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang terkait dengan pelanggaran atas klausula-klausula kontrak yang telah disepakati, ataukah ya adanya prestasi yang dilakukan oleh para pihak atau salah satu dari pihak-pihak yang berkontrak. Kemudian selain itu ada juga di mana pelaksanaan kontrak itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan force majeure atau sesuatu yang sifatnya di luar kemampuan manusia. Namun yang kita akan fokuskan dalam pembicaraan ini adalah penyelesaian sengketa dagang yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak di dalam pelaksanaan kontrak. Kesalahan itu bisa berupa prestasi, bisa berupa pengabaian terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati itu, maupun hal-hal yang terkait dengan penipuan ya, atau mungkin kelalaian di dalam pelaksanaan kontrak. Semuanya ini akan diselesaikan dengan cara pertama yang kita bicarakan ini adalah pendekatan litigatif. Sebetulnya penyelesaian sengketa dagang itu dapat diselesaikan melalui pendekatan litigatif maupun non-litigatif. Nah, pendekatan non-litigatif itu adalah pendekatan yang dilakukan di luar peradilan. Ini bisa dalam bentuk satu, mediasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Ketika kita bicara tentang negosiasi, itu biasanya mensyaratkan kedua belah pihak itu harus melakukan inisiatif untuk menyelesaikan persoalannya secara bilateral ya, atau negosiasi dengan melalui negosiasi. Jadi biasanya pendekatan atau penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini dilakukan dengan cara yang menitik beratkan inisiatif dari kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan adapun cara atau mediasi itu biasanya melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa itu untuk melakukan perdamaian atau menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan atau secara mandiri tadi. Nah, sedangkan konsiliasi itu juga merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, namun lebih formal, pendekatan yang digunakan lebih formal. Sedangkan arbitrasi itu menyerahkan kepada pihak ketiga dengan aturan atau hukum acara arbitrase, sistem ya acara arbitrase yang sudah ditetapkan di dalam konvensi-konvensi internasional. Biasanya ini mengacu kepada International Conventions on Settlement Investment Dispute yang disepakati di dalam skema General Agreement on Trade and Tariffs. Nah, ini nanti untuk hukum acara arbitrase ini kita akan diskusikan atau bicarakan secara tersendiri. Nah, namun kita akan melihat apa rasionalitasnya ya penyelesaian sengketa dagang ini. Kalau kita melihat memang Indonesia ya dalam konteks kekinian ya kita melihat di mana Indonesia saat ini memiliki potensi sedang berkembang ya, potensi yang sangat berkembang, baik itu potensi sumber daya alam yang sudah terus mulai digali dan mulai bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan putra-putri Indonesia, di mana angkatan kerja juga ya sumber daya manusia juga berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, di sini merupakan potensi yang sangat besar untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Potensi yang sangat besar di mana bentangan Indonesia ya dengan luas hampir 2 juta kilometer persegi itu menyediakan sumber daya alam yang
boleh dikatakan tak ternilai ya, sangat besarnya. Ya, dari mulai tambang ya, ada tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, bauksit, sampai dengan besi dan lain sebagainya. Di samping itu ada kekayaan dalam bentuk flora dan fauna yang sangat besar di negeri kita. Baik itu dalam bentuk hasil-hasil perikanan, hasil-hasil peternakan, kemudian bisa juga dalam bentuk hasil-hasil pertanian, hasil-hasil kelautan dan seterusnya. Ini merupakan sumber daya yang sangat besar dan menyediakan peluang bisnis yang sangat besar. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau kita mengacu kepada angka investasi yang di Indonesia, kita lihat dari laporan Badan Kantor Investasi yang dikoordinir oleh Menteri Bahlil itu, dikatakan bahwa Indonesia saat ini sebetulnya di tahun 2020 kemarin itu menerima investasi sebesar 412 triliun realisasinya itu. Memang secara persentase itu berkurang sekitar 9 triliun dibanding dengan tahun 2019. Karena pada tahun 2019 itu Indonesia sesungguhnya menerima investasi itu sebesar 421,3 triliun. Nah, jadi ini kurang lebih ada penurunan. Ini sebetulnya strategi yang harus dikembangkan oleh pemerintah untuk bisa mengupgrade. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana menciptakan kepastian hukum bagi para pesengketa, para pelaku ya investasi tadi. Kita melihat investasi yang ditanamkan oleh orang asing ke Indonesia itu sesungguhnya bersandar kepada adanya kepastian hukum, adanya aturan-aturan yang ditegakkan secara wajar ya, secara objektif, tidak memihak dan tidak memberikan pemihakan ya pada satu atau dua kelompok orang, tapi ditegakkan secara objektif, secara rasional dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Nah, ini salah satu strategi kita bisa dapat meningkatkan arus investasi itu masuk ke Indonesia. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kepastian hukum itu adalah dengan cara mekanisme penyelesaian sengketa bisnis tadi. Kalau kita melihat itu dari segi investasi nilainya itu sangat besar. Investasi asing yang diterapkan di Indonesia itu dalam jumlah yang sangat masif ya, dengan lebih dari ribuan proyek ya, diaplikasikan di seluruh Indonesia. Ya, jumlahnya hampir kurang lebih sekitar 412 triliun. Saya tidak tahu setelah masa pandemi ini belum ada laporan secara resmi dari pemerintah berapa sebetulnya jumlah. Ini kan kita bicara laporan pada tahun 2020 itu. Ya, saat itu baru mulai pandemi. Berarti kemungkinan akan ada penurunan ya di masa tahun 2020 dan 2021 ya sampai 2022 sekarang ini. Namun melihat gambaran potensial yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa sangat besar potensi ya perdagangan atau investasi yang dikembangkan di Indonesia. Belum kita melihat dari jumlah para pedagang atau para pengusaha kecil dan menengah. Di Indonesia itu kalau menurut laporan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ya, kira-kira setahun yang lalu kalau tidak salah beliau menyampaikan bahwa jumlah ya ketika pembentukan PT Perseorangan waktu itu beliau menyampaikan jumlah ya, pengusaha yang terdaftar usaha kecil dan menengah itu hampir 64,5 juta. Ya, jadi jumlahnya itu sangat besar. Jadi bayangkan kalau pelaku bisnis itu hampir ya pelaku usaha kecil dan menengah saja 64,5 juta ditambah dengan pelaku usaha besar, pelaku usaha investasi asing dan lain sebagainya. Itu bisa diperkirakan sekitar 90 sampai 100 juta aktor yang melakukan kegiatan bisnis. Nah, ini harus ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang terjadi. Untuk bisa menciptakan itu kita perlu mengetahui apa prinsip-prinsip di dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ya, kemudian bagaimana unsur-unsur yang harus dipenuhi atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam penyelesaian sengketa bisnis tadi. Sehingga
output yang dapat dihasilkan itu dapat menciptakan pertama kepastian hukum, objektivitas, dan kredibilitas atau akseptabilitas ya dari semua pihak. Sehingga ini dapat memberikan jaminan juga ya bahwa investasi mereka itu dapat berjalan dengan baik dan tetap produktif. Nah, tadi saya menyinggung ketika menyinggung prinsip-prinsip di dalam penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian sengketa alternatif yang terkait dengan penyelesaian sengketa non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Nah, keempat penyelesaian sengketa non-litigatif ini mengacu atau menerapkan prinsip yang sama. Prinsip ya salah satu prinsip yang harus dicermati di sana itu adalah adanya apa yang kita sebut dengan kebebasan, prinsip kebebasan. Jadi di mana setiap orang atau para pihak yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa bisnis itu harus diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan dia gunakan. Nah, disitulah pentingnya dia bisa melakukan negosiasi atau media. Biasanya kalau hukum mana yang harus dipilih di dalam menyelesaikan apabila terjadi sengketa, lazimnya itu disepakati dulu di dalam kontrak. Jadi kontrak utamanya. Misalnya dia melakukan kontrak jual beli teknologi ya dalam kaitan dengan alih teknologi, tapi di tengah jalan macet. Nah, ini biasanya menimbulkan persoalan berkaitan dengan jurisdiksi mana yang akan digunakan. Namun biasanya di dalam kontrak alih teknologi atau kontrak jual beli teknologi atau transfer teknologi itu para pihak itu sudah menyepakati hukum mana yang akan digunakan di dalam penyelesaian sengketa. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sengketa hukum yang akan digunakan menyangkut workability-nya. Ya, apakah sistem hukum ini dapat dipercaya atau tidak? Kredibilitasnya, workability-nya dapat bekerja atau tidak? Sehingga dapat menjamin investasi yang ditanamkan oleh para investor itu di dalamnya. Itu satu. Jadi ada kebebasan. Ya, kemudian yang kedua, pihak yang bersengketa itu harus memiliki kesepakatan. Sehingga prinsip ini melahirkan prinsip konsensus. Ya, kesepakatan dari para pihak itu. Ya, hal-hal apa yang harus dia cermati. Dan biasanya di dalam melakukan negosiasi atau mediasi dan konsiliasi itu biasanya disepakati dulu substansi di dalam penyelesaian sengketa itu. Baik melalui orang-orang yang bisa dimintakan sebagai mediator, kriterianya apa, persyaratannya bagaimana. Kemudian keahlian yang dipersyaratkan, tata caranya, prosesnya, atau prosedurnya, sampai dengan output seperti apa. Untuk memberikan kejelasan dan memberikan keadilan, ya, keadilan yang optimal mungkin, yang sebaik-baiknya bagi para pihak. Nah, jadi itu ada tadi prinsip kebebasan, kemudian kedua prinsip konsensus, ya, ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga itu prinsip etikat baik. Itu salah satu fondasi atau prinsip yang paling utama untuk di dalam menyelesaikan sengketa. Di mana para pihak itu memang beretikat untuk melakukan penyelesaian sengketa itu secara wajar, ya, secara bukan menang-menangan atau pihak yang satu melakukan dominasi atas pihak yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat itu, jadi ada prinsip keseimbangan. Nah, ini tentu prinsip keseimbangan itu disandarkan pada seberapa cermatnya penengah atau mediator tadi melakukan analisis terhadap problematika konflik yang dihadapi oleh kedua belah pihak tadi. Sehingga output atau hasil yang diputuskan itu harus seimbang, simetris dengan problematika yang dihadapi. Ya, jadi kalau misalnya seorang melakukan one prestasi misalnya, akibat one prestasi itu si pihak lain mengalami kerugian karena dia sudah melakukan atau membuat janji dengan pihak ketiga. Akibatnya dia harus membayar kerugian terhadap pihak ketiga. Nah, hal ini harusnya dihitung juga sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan, di mana pihak yang one prestasi itu harus bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian derivatif yang ditimbulkan akibat perbuatan dari si pihak yang pertama tadi. Nah, di sini pihak mediator harus melakukan skrutinasi atau melakukan analisis yang lebih tajam dan cermat
bagaimana cara meletakkan atau merumuskan ya solusi yang terbaik, ya, yang seimbang, yang benar-benar bisa melakukan balancing dan melakukan recovery atas tindakan yang menyebabkan lahirnya konflik tadi. Nah, jadi kembali ke prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, ada prinsip kebebasan, kemudian ada prinsip kesepakatan, ya, konsensus, kemudian ada prinsip etikat baik, dan ada prinsip keseimbangan. Jadi balancing itu salah satu prinsip-prinsip besar yang harus diikuti. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip tadi bisa diderivat di dalam bentuk rumusan-rumusan, ya, klausula yang akan ditetapkan. Bagaimana menjabarkan prinsip keseimbangan itu di dalam klausula. Bagaimana menjabarkan prinsip keetikat baik itu di dalam klausula. Bagaimana menjabarkan prinsip kebebasan itu di dalam klausula perdamaian tadi. Nah, sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip itu minimal kita bisa mengurangi ketidakpuasan. Kita bisa memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, ya, terutama terkait dengan persengketaan hukum dagang. Nah, yang paling penting sekarang ini sebetulnya ketika kita bicara pada prinsip kemanfaatan. Biasanya prinsip kemanfaatan itu bersumber pada keseimbangan tadi. Bahwa karena ada keseimbangan itulah dia akan melahirkan kemanfaatan bagi para pihak. Nah, biasanya dalam konteks ini untuk menghitung keseimbangan itu, para ahli itu biasa menggunakan pendekatan Posnerian namanya. Posnerian ini sebetulnya merupakan suatu mazhab, ya, yang dipelopori oleh seorang ahli hukum ekonomi yang bernama Richard A. Posner di Amerika. Nah, Richard A. Posner ini memiliki pengaruh, ya, sangat besar di dalam sistem peradilan di Amerika, khususnya di dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis, di mana hampir 95% itu semua sengketa yang masuk ke Mahkamah Agung, kalau itu berkaitan dengan persoalan keperdataan, khususnya bidang bisnis itu diselesaikan di luar litigasi. Dan hanya dengan menghitung seberapa besar kerugian yang diderita oleh si A atau si B, kemudian dia merumuskan itu, sehingga proses peradilan yang panjang dalam bentuk pemeriksaan dokumen, pemeriksaan saksi, dan lain sebagainya itu bisa di-concise, bisa dipadatkan. Proses yang berjalan harusnya 2 tahun, ya, dari mulai tingkat peradilan tingkat 1, tingkat 2 sampai kasasi dan PK itu yang harusnya membutuhkan waktu 2 tahun itu bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan atau sampai 6 bulan. Nah, ini adalah keuntungan, ya, keuntungan. Jadi kemanfaatan yang dapat diperoleh dari prinsip dari penyelesaian sengketa dagang, ya, melalui pendekatan litigatif itu biasanya ada cepat, murah, efisien dan efektif, sehingga bisa memberikan solusi, ya, sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui pendekatan litigatif. Jadi ini dulu prinsip-prinsip utama, kemudian kemanfaatan sama rasionalitas. Jadi rasionalitas mengapa kita perlu memahami penyelesaian sengketa dagang ini, karena mengingat Indonesia ini menawarkan potensi yang sangat besar. Selain pelaku usaha bisnis, ya, baik kecil dan menengah itu hampir 64.500.000 orang, 64.500.000 orang, ditambah dengan investasi asing yang masuk pada tahun 2020 itu 412 triliun di sana, itu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang sangat besar, baik laut maupun darat dan udara. Bahkan, ya, di udara itu frekuensi untuk bisnis di bidang IT dan medsos ini juga sangat potensial, sehingga banyak mengundang investor dari luar di bidang teknologi, termasuk di bidang farmasi, kesehatan, ya, pendidikan dan pertanian dan rekayasa bioteknologi. Saya kira ini semua, ya, menawarkan sebuah potensi, tetapi tetap kita juga harus menyediakan mekanisme atau memikirkan atau mempelajari bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa itu agar bisa menjamin kedua belah pihak atau semua pihak itu benar-benar dapat meyakini bahwa investasinya itu tetap dalam keadaan aman dan baik. Jadi ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan. This is the Learner Podcast for the True and Justice.